Lepaskan dengan ikhlas. Apa-apaan sih kau ini? Ayo cepat kita bersih-bersih. Wajah Radit menjadi merah padam mendengar permintaan Nada padanya. Nada menggelengkan kepalanya dan mencegah Radit untuk berdiri. Katakan dulu kalau kau mencintaiku, baru kita pergi ke kamar mandi. Nada sudah cemberut protes kepada Radit yang tidak mau mengatakan isi hatinya kepada Nada. Kau, apa-apaan memaksaku seperti ini? Apa-apaan sih anak ini membuatku malu saja? Gumam Radit dalam hatinya, yang merasa tak enak hati, dan tidak mau mengatakan kalimat yang diminta oleh Nada. Katakanlah, ayo cepat katakanlah, rengek Nada kepada Radit. Sudah, jangan minta macam-macam. Sekarang ayo kita bersih-bersih dulu. Tanpa menunggu lama, dan tak ingin bernegosiasi lagi, Radit langsung mengangkat tubuh Nada dan membawanya ke kamar mandi. Apa-apaan sih kau ini? Memaksaku seperti ini. Kau tidak mau mengatakan perasaanmu padaku. Aku juga tidak mau mandi bersamamu. Turunkan aku. Nada mencoba turun dari tangan Radit, tapi tetap saja sulit. Radit tidak melepaskannya, dan tetap memaksa Nada untuk mandi bersamanya di bawah pancuran shower. Kenapa menatapku seperti itu? Tanya Radit yang agak aneh dengan pandangan Nada kepadanya saat Radit mengenakan jubah mandi. Dasar chicken, aku minta kau menyatakan perasaanmu padaku saja kau tidak mau. Pelit. Nada bersungut kesal setelah menyelesaikan kalimatnya. Nada bertambah kesal setelah mendengar gelak tawa Radit yang seakan-akan menertawakannya, yang membuat Nada pergi meninggalkan Radit dari kamar mandi ke dalam kamar. Apa-apaan dia? Memangnya semudah itu mengatakan cinta pada seseorang? Kau sudah maju lebih dulu dan mempercayai Dimas, jadi aku tidak akan mengatakannya sembarangan. Kau harus bersabar sampai aku mau mengatakannya. Hahaha. Tapi kapan ya aku mau mengatakannya? Apa saat dia melahirkan bayiku saja? Gumam Radit dalam hatinya yang tak tahu kalau Nada sudah sangat kesal sekali menanti kata-kata cinta darinya. Dan Nada, kamu makan dikit sekali. Tidak suka dengan makanannya? Tanya Radit sambil mengernyitkan dahinya kepada Nada, karena nafsu makan Nada yang sangat berkurang menurutnya. Tidak suka melihat orang yang ada di depanku. Bleh. Jawab Nada pada Radit sekenanya. Hahaha. Apa kamu marah padaku karena aku tak ingin mengatakannya? Terserah kau saja. Mau mengatakan atau tidak, aku tidak peduli. Nada menaruh sendok dan garpunya, dan kemudian mau masuk ke dalam selimutnya lagi. Tapi niat itu diurungkannya setelah melihat pergelangan tangan Radit. Kenapa diam seperti itu? Tanya Radit yang sudah menahan tawanya yang hampir meledak. Radit sangat senang menggoda Nada dengan tidak mengatakan perasaan cintanya, dan membuat Nada terus-terusan merengek kepadanya. Bisakah kau buka jam tangan itu? Jam tangan yang diberikan oleh Nyonya Viola saat kalian berbulan madu. Jawab Nada kemudian, lalu masuk ke dalam selimut menutupi tubuhnya, memunggungi Radit yang masih makan di sisi samping tempat tidur. Kata-kata Nada membuat Radit menghentikan makannya, dan menatap Nada yang memunggunginya lalu meletakkan meja di bawah. Jadi gadis kecilku itu sudah jelas sekarang padaku. Gadis kecilku ini memang benar-benar sudah memiliki perasaan padaku kan? Bahkan sikapnya sudah menjadi sangat manis sekarang. Gumam Radit di dalam hatinya, kemudian mendekat ke arah Nada memeluk tubuhnya dari belakang. Tolong bukakan olehmu. Radit menyerahkan tangannya yang memakai jam tangan di hadapan wajah Nada. Aku tidak mau. Kenapa? Aku tidak tahu kenapa, tapi aku tidak mau saja. Jawab Nada menanggapi pertanyaan Radit. Aku tidak mau kau menyuruhku melepaskan itu, karena alasannya adalah kemarahanku. Karena kalau aku melepaskan itu karena keinginanku bukan karena keinginanmu, suatu saat dia kembali pasti kau ingin memakainya lagi.
dan itu akan menyakitkanku, gumam Nada dalam hatinya. Aku tidak punya jam tangan lain selama 10 tahun ini. Jadi otomatis setiap hari aku memakai jam tangan ini tanpa pernah memikirkan kalau jam tangan ini adalah pemberian dari Viola. Aku bahkan baru sadar lagi kalau jam tangan ini adalah pemberian darinya saat tadi kamu memintaku untuk membukanya. Tolong bukakan untukku, pinta Radit sekali lagi kepada Nada. Aku tidak mau membukanya. Kau bukalah sendiri. Ayolah tolong aku deh Nada. Katamu kau mencintaiku. Bujuk Radit kepada Nada yang tentu saja tidak akan mempan. Nada berprinsip bahwa Radit harus melepaskan sendiri supaya Radit ikhlas untuk melepasnya. Baiklah, aku tidak akan memaksamu lagi. Asal kamu memberikan alasan yang masuk ke akal padaku kenapa kamu tidak mau membukakannya. Aku ingin kau membukanya karena inisiatif sendiri. Aku bahkan sudah berinisiatif sendiri untuk mengatakan perasaanku padamu. Kenapa kau tidak mau menunjukkan perasaanmu padaku dengan inisiatifmu sendiri? Apa yang dikatakan oleh Dimas itu adalah salah. Dan sebenarnya, kau tidak punya perasaan apapun padaku. Nada bicara masih dengan posisi memunggungnya Radit, dan tak ingin berbalik arah menatap Radit. Aku mencintaimu, Nada. Aku sudah mencoba untuk mengatakan padamu kalau aku mencintaimu. Aku bahkan menunggumu di depan pintu kamarmu sampai aku jatuh sakit dan pingsan. Itu karena aku mengatakan aku mencintaimu. Sayang saat itu kau tidak mendengarku. Butuh keberanian bagi diriku untuk mengatakan hal itu padamu. Untuk menyatakan cinta, bukanlah sesuatu yang mudah, Nada. Karena saat aku menyatakan cinta pada seseorang, dan orang itu mengkhianati cintaku, rasanya sungguh menyakitkan. Aku tidak ingin sampai merasakan hal yang sama lagi untuk kedua kalinya. Akhirnya Radit tak punya pilihan lain selain memberanikan dirinya menyatakan perasaannya kepada Nada. Apa kau sungguh-sungguh dengan kalimatmu tadi? Nada bahkan sudah membalikkan tubuhnya untuk bicara sambil melihat wajah Radit. Radit mengangguk. Aku serius padamu. Aku sungguh mencintaimu. Apa kau benar-benar mencintaiku? Senyum Nada merekah mendengar apa yang baru saja dikatakan Radit, dan kemudian memeluk tubuh Radit. Kalau begitu, aku bisa memilikimu selamanya sekarang. Selama kau tidak menyakitiku, aku tidak mentoleransi sekecil apapun kedekatanmu dengan laki-laki lain. Apa kau paham maksudku? Bahkan aku tidak mentoleransimu untuk mendekat dengan pacarmu itu di atap. Dan karena sekarang aku sudah menyatakan perasaanku kepadamu, aku akan lebih protektif padamu. Aku tidak akan lengah seperti aku lengah pada Viola. Aku akan menjagamu dan mengawasimu selalu. Karena begitulah caraku untuk mencintaimu. Apa yang ada di pikiran Radit ini cukup mengerikan. Karena Radit akan benar-benar membatasi semua kebebasan Nada. Kegagalannya dengan Viola sudah pasti akan mempengaruhi hubungannya dengan Nada sekarang. Terima kasih telah mengungkapkan perasaanmu kepadaku. Sekarang tolong buka jam tangan ini. Kamu memiliki hak untuk membukanya, Nada. Karena sekarang aku akan menjadikanmu istriku yang legal secara hukum dan agama. Radit menyerahkan tangannya yang masih menggunakan jam tangan kepada Nada. Kalau aku membukanya, apa kau bisa berjanji padaku bahwa suatu saat nanti, kalau Nyonya Viola sudah kembali, kau tidak akan pernah memakainya lagi? Mana yang kau suka? Saat Viola kembali, aku akan mengurus perceraianku dengannya. Tidak ada lagi yang bisa aku harapkan dari hubungan kami. Aku sudah mencoba menunggunya selama 1 minggu sejak kepergiannya. Tapi dia tidak kembali untuk meminta maaf padaku, atau sekedar memberitahuku alasannya yang sebenarnya. Karena itu, aku tidak bisa mempertahankannya lagi. Radit menunduk kemudian menatap lagi ke arah Nada. Bukalah jam tangannya sekarang. Setelah itu kamu bisa membuangnya di tong sampah. Perintah Radit keempat kalinya kepada Nada.
Tapi ini sepertinya jam tangan mahal. Apa yakin mau dibuang? Radit mengangguk. Besok antarkan aku beli jam tangan ya. Ada satu model yang ingin aku beli. Tapi kemarin aku tak jadi beli. Karena aku merasa sudah punya jam tangan ini. Sekarang sepertinya waktunya untuk move on. Hahaha. Radit akhirnya bisa tergelak tawa. Setelah merasakan beban di dalam hatinya menjadi ringan. Radit juga merasakan ketenangan dalam hatinya setelah mengungkapkan perasaannya kepada Nada. Akhirnya melihat kesungguhan Radit, Nada mau membukakan jam tangan Radit. Dan ini membuat keduanya menjadi lebih ringan untuk bersama. Malam ini menjadi malam di mana pertama kalinya mereka bersama tanpa ada paksaan. Dan Nada, seperti apa rasanya hamil anak 3? Tanya Radit ketika mereka baru saja selesai melakukan penyatuan diri malam itu. Aku tidak tahu. Untuk sekarang, aku masih merasakannya sama tidak ada perbedaan apa-apa, kecuali rasanya lebih lelah. Aku malas sekali jalan sekarang. Enak sekali kalau kau ada terus di sampingku. Aku tidak perlu jalan. Kau kan selalu menggendongku. Jawab Nada sambil bermanja-manja kepada Radit. Tapi kau tidak pernah suka kalau aku menggendongmu. Kau selalu ingin turun dan tak ingin bersama denganku. Bisik Radit di telinga Nada. Aku kan tidak bisa bilang langsung kalau aku suka dengan pelukanmu atau gendonganmu, atau apapun. Karena kan kau belum menyatakan cintamu padaku. Nada mencibir kepada Radit. Hei, sudahlah, jangan mengajakku ribut lagi. Ayo kita tidur sekarang. Besok pagi kamu mau ke rumah pohon kan? Nada mengangguk setuju dengan keinginan Radit. Kemudian mereka berdua mulai merilekskan diri untuk tidur. Pagi itu sangat cerah. Radit dan Nada sudah bersiap untuk pergi ke rumah pohon. Nada juga sudah mendapatkan baju ganti yang dibelikan oleh Radit. Sehingga pagi yang cerah ini secerah hati mereka. Nada meminta rumah kelinci pada Radit. Nada ingin memiliki kelinci di bawah rumah pohon itu, sehingga hari ini Radit meminta kepada ajudannya untuk menyiapkan kayu-kayu yang akan digunakan untuk membangun rumah kelinci. Radit memilih membuatnya sendiri, dan Nada menemaninya, sekaligus membantunya sedikit-sedikit. Tukang kebun sudah menyiapkan rumput yang sangat empuk di depan rumah kelinci milik Nada, dan membawakan 3 ekor anak kelinci seperti yang diminta oleh Nada. Radit meminta 2 ekor betina dan 1 ekor jantan. Dari mana kau tahu kalau anak kita adalah 3 kembar? Nada membuka pertanyaan saat Radit memasukkan anak-anak kelinci di dalam rumah yang baru saja dibangunnya. Radit menengok kepada Nada dan tersenyum pada Nada. Kenapa hanya tersenyum padaku? Katakanlah padaku dari mana kau tahu itu? Tanya Nada sangat antusias pada Radit. Apa imbalannya bagiku kalau aku memberitahumu? Kau perhitungan sekali pada istrimu ya? Aku saja tidak perhitungan padamu. Nada mencibir pada Radit. Aku kan seorang ayah, tentu saja aku memiliki insting. Bayi-bayi itu nanti sangat lucu loh. Yang perempuan memiliki wajah mirip sekali denganmu. Walaupun matanya mirip sekali denganku, sedangkan yang laki-laki sangat pemberani. Apa yang laki-laki setampan dirimu? Tanya Nada sangat antusias. Tapi Radit menggelengkan kepalanya. Jadi anak laki-lakiku tidak setampan dirimu? Nada sudah cemberut seakan harapannya sirna untuk mendapatkan anak laki-laki setampan Radit. Di rumah kita nanti yang paling tampan itu adalah aku. Jadi tingkat ketampanan anakku itu pasti di bawah aku, karena sudah dapat kejelekan dari wajah ibunya. Kau, Nada sudah menerkam Radit dan hendak mengacak-ngacak rambut Radit, namun kali ini berhasil ditangkap oleh Radit. Walaupun Nada tetap tak ingin mengalah, dan akhirnya mereka berdua guling-gulingan di rumput di bawah rumah pohon. Hubungan mereka terasa sangat ringan sekarang. Bahkan tidak ada beban lagi untuk saling bercanda. Nada sekarang sudah tidak malu-malu lagi untuk mengecup Radit lebih dulu, atau mengelus wajahnya lebih dulu,
atau menghapus peluh keringat di dahi Radit. Sedangkan Radit tidak lagi merasa beban saat ini mengecup bibir Nada. Tidak ada lagi penolakan dari Nada padanya, membuat hatinya cukup senang, dan hubungan mereka menjadi semakin normal. Setelah puas bermain bersama kelinci dan guling-gulingan di rumput di depan rumah pohon, Nada mengajak Radit untuk membersihkan diri di rumah pohon. Setelah Nada setuju, Radit meminta ajudannya untuk membawakan pakaian ganti untuk mereka. Dan kemudian Radit dan Nada segera membersihkan diri di rumah pohon. "Kenapa kau tertawa, Nada?" tanya Radit yang sudah terengah-engah setelah melakukan pelepasan di bawah shower air hangat bersama Nada. "Kenapa kalau kita sedang berdua seperti ini, hal yang dilakukan seperti itu terus ya?" "Karena kamu sangat menarik, Nada. Aku selalu ingin bersamamu seperti ini setiap kali melihat tubuhmu." Radit mengecup kening Nada, dan mereka masih berada di bawah pancuran shower. "Katakan padaku dengan jujur, apakah kau merasakan hal yang sama seperti kau merasakan denganku saat bersama dengan Nyonya Viola pertama kali?" Radit menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil. "Saat bersama Viola, semuanya seakan ringan. Aku tidak perlu merayunya sekeras aku merayumu. Viola sudah tahu akan sinyal cintaku dan langsung merespon, memberikan sinyal sehingga aku tidak pernah merayunya berlebihan. Viola juga selalu mengatakan apa yang dia inginkan kepadaku, sehingga aku tidak perlu sulit-sulit menebak apa yang dia mau. Tapi semua keinginannya tidak jauh-jauh dari tas branded, sepatu branded, jalan-jalan ke luar negeri. Semuanya sangat mudah ditebak, tidak seperti kau. Untuk menyatakan cintamu saja padaku, kamu membutuhkan lebih dari 3 minggu. Dan itu pun harus dipancing dulu oleh Dimas." Hahaha. Radit kemudian mematikan pancuran shower setelah menyelesaikan kalimatnya, dan memakaikan jubah mandi kepada Nada, baru memakai untuk dirinya sendiri, dan kembali ke kamar di rumah pohon. "Bisakah kau katakan padaku dengan jujur?" pinta Nada sambil memakai pakaiannya, dan Radit juga sedang memakai pakaiannya. "Apa yang kau inginkan?" "Aku ingin tahu mana yang lebih kau suka. Wanita aneh sepertiku yang keras kepala dan sulit kau tebak keinginannya, atau kau ingin aku merubah sikap seperti istrimu dulu yang selalu terbuka padamu dan menceritakan apapun keinginannya padamu?" "Tenang saja. Jangan." Radit langsung membalikkan badannya dan menatap ke arah Nada. "Aku tidak ingin kamu bersikap sepertinya. Jadilah seperti dirimu sendiri. Aku suka kamu yang seperti ini. Tapi berhentilah memberikanku kejutan yang aneh-aneh lagi ya. Jangan kabur dariku lagi. Aku sangat pusing kalau kau sudah kabur dariku." Radit sudah datang mendekat ke arah Nada dan memegang 2 tangan Nada untuk memastikan bahwa Nada memperhatikan apa yang dikatakannya. Nada tersenyum pada Radit. Lalu Nada menarik nafas lega, seakan semua bebannya telah hilang. "Ada apa denganmu?" "Aku sangat takut kalau kau menyukai wanita seperti itu, dan aku bingung bagaimana cara merubah sikapku agar bisa seperti Nyonya Viola," jawab Nada yang kemudian menggigit bibir dalamnya setelah selesai bicara. Radit tidak mengatakan apapun lagi, memeluk Nada dengan sangat erat dan mengecup rambut Nada. Apa sekarang dia benar-benar mencintaiku? Aku akan mengatakan kepadanya suatu saat nanti. Mungkin saat anak kami lahir nanti, saat aku sudah benar-benar yakin kalau Nada mencintaiku, bahwa aku adalah laki-laki yang menjadi cinta pertamanya. Aku tidak akan mengatakan bahwa akulah orang itu sekarang. Aku tidak ingin Nada hanya mencintaiku karena menganggapku sebagai cinta pertamanya. Aku ingin dia mencintaiku sebagai aku yang sekarang. Dan bonusnya, aku akan memberitahunya nanti kalau akulah orang yang selama ini diharapkannya untuk hidup bersama dengannya. Aku sangat tidak sabar menunggu waktu itu datang. Gumam dalam hati Radit, yang sudah mempersiapkan sesuatu yang manis di kelahiran anaknya nanti untuk Nada. Kejutan yang menurutnya akan membuat hati Nada meleleh saat tahu bahwa Radit adalah laki-laki yang diimpikannya untuk menjadi suaminya.
Jangan pernah berpikir kalau aku menginginkanmu menjadi seperti Viola. Sejujurnya, yang berhasil menarik hatiku menyukaimu adalah sikapmu yang seperti ini. Aku suka sikapmu. Teruslah menjadi seperti dirimu sendiri. Dan jangan merubahnya karena aku takut aku akan membencimu dengan sikap itu. Apa kau mengerti, Denada? Nada mengangguk. Kenapa kau memanggilku Denada di saat semua orang memanggilku dengan nama Nada? Nada melepaskan tangan Radit dari tubuhnya dan kini menatap mata Radit. Karena kamu masih kecil, Radit mencubit di hidung Nada. D artinya adik, Nada artinya panggilan namamu kan? His, jadi selama ini kau menganggapku adikmu. Nada sudah cemberut menatap Radit. Radit mengangguk. Aku tadinya memang berencana untuk menjadikanmu seperti adikku sendiri. Tapi kok lama-kelamaan perasaanku jadi tak menentu. Kamu tahu seberapa sering kamu membuatku cemburu? Radit mencibir kemudian meninggalkan Nada untuk memakai pakaiannya kembali. Hei, ceritakanlah padaku seberapa banyak kau cemburu padaku. Seakan diberikan tebakan, Nada sudah memburu Radit untuk menceritakan seluruh perasaannya kepada Nada. Dalam mimpi pun aku tidak akan pernah menceritakan kecemburuanku padamu semuanya, jawab Radit. Lalu tertawa kecil dan keluar dari kamar di rumah pohon menuju ke lantai dasar, meninggalkan Nada sendirian di lantai atas. Ah, awas kau ya. Sebentar, aku pakai pakaianku, dan aku akan menerkammu hidup-hidup. Protes Nada pada Radit yang meninggalkannya sebelum Nada selesai memakai pakaiannya. Tak ada yang didengar Nada selain gelak tawa Radit dari bawah, yang membuatnya semakin panas untuk cepat-cepat memakai pakaian dan datang menerkam Radit. Ayo makan dulu. Belum sempat Nada menerkam Radit seperti janjinya saat Radit meninggalkannya ke bawah. Radit sudah duduk di meja makan dengan makanan yang menggugah selera Nada, sehingga kemarahannya hilang dan lebih memilih untuk duduk sesegera mungkin, kemudian makan bersama Radit. Apa hidangan hari ini sesuai dengan seleramu? Nada mengangguk bahagia. Kalau begitu makanlah yang banyak. Bukannya kau bilang padaku akan membatasi makanku saat aku hamil? Cibir Nada pada Radit sambil memicingkan mata. Sekarang aku tidak tahu berapa banyak gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil dengan kembar 3. Kemarin aku lupa bertanya kepada dokter, jawab Radit ringan. Gak jauh beda juga sih sama hamil anak 1. Sebenarnya bukan cuma di karbohidrat yang penting, tapi di nutrisi yang kecil-kecilnya itu loh, seperti kalsium, asam folat. Pokoknya zat-zat nutrisi yang kecil inilah yang harus dipenuhi lebih banyak. Hahaha, untung istriku calon dokter. Jadinya aku tak perlu khawatir lagi dengan nutrisi anakku. Radit tersenyum pada Nada, lalu menyuap sesendok makanan ke dalam mulutnya. Siang ini tidak seperti biasanya. Radit tidak makan dengan diam. Radit memilih makan bersama Nada sambil mengobrol ringan dan membahas masalah-masalah seputar anak mereka. Hubungan mereka yang sudah cair membuat Nada lebih terbuka kepada Radit untuk menceritakan bagaimana tata cara pengasuhan bayi yang betul, sesuai dengan apa yang pernah dipelajari. Radit memang terlalu khawatir dengan anaknya, sehingga banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan kepada Nada. Hingga akhirnya, seluruh makanan di meja itu habis. Radit baru berhenti bertanya. Dan Nada, tidak perlu cuci piring. Kita langsung pulang ke Jakarta sekarang. Hah? Kenapa buru-buru sekali? Nada sebetulnya masih enggan dan masih ingin berada di sekitaran Villa Puncak. Tapi Radit ada keperluan yang harus diselesaikannya di Jakarta. Sehingga mau tidak mau, Nada ikut pulang bersamanya. Sandi telah menelpon Radit dan memberitahu bahwa ada sedikit masalah di kantornya saat Radit menunggu Nada mengganti baju di rumah pohon. Hari ini, Radit harusnya ada rapat besar dengan partner bisnisnya dari Jepang. Tapi Radit benar-benar melupakan meeting ini, sehingga partner bisnisnya memiliki waktu sedikit dan sudah menyempatkan diri datang ke Jakarta sangat marah. Sandi sudah coba menawarkan kepada mereka untuk tetap melakukan rapat, hanya dengan petinggi perusahaan yang ada saat itu. Tapi mereka tetap tidak mau, dan ingin CEO perusahaan ada di sana. Malam ini tidak ada pilihan lain bagi Radit selain mendatangi mereka untuk meminta maaf dan menjamu mereka. Radit juga tak ingin masalah ini sampai terdengar ke telinga keluarga Prayoga, karena Radit tidak ingin Nada sampai disalahkan akibat keteledorannya ini. Wajahmu tegang sekali. Apa ada masalah?
Tanya Nada saat mereka sudah ada di dalam mobil menuju ke Jakarta. Radit menggelengkan kepalanya, sambil menatap Nada dan mengecup dahinya. Ada yang harus aku selesaikan di kantor. Nanti aku hanya mendropmu di rumah saja ya. Tunggu aku nanti malam. Aku mungkin pulang sekitar jam 12-an atau jam 1-an paling telat. Karena aku harus menjamu tamu perusahaan. Radit berusaha untuk menenangkan Nada dan membuat Nada tidak panik dengan masalahnya. Nada mengangguk paham. Apa kau yakin semuanya baik-baik saja? Tanya Nada yang sedikit curiga dengan wajah Radit yang masih tegang, belum berubah walaupun sudah ada senyum di sana. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja sayang. Nada tidak bertanya apa-apa lagi setelah Radit berkali-kali memastikan bahwa dirinya tidak apa-apa dan tidak ada masalah yang serius. Sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat, setelah sampai di rumah, Radit hanya menurunkan Nada lalu segera berangkat lagi menuju ke Aurora Tower. Jamuan makan diadakan di lantai paling atas Aurora Tower, dan Radit sudah membuat janji pada Sandi untuk bertemu dengannya dan petinggi lainnya di apartemennya sebelum pertemuan dengan partner bisnis dari Jepang berlangsung. Radit juga berencana untuk mengganti pakaiannya di sana. Semoga benar yang dikatakannya, kalau semua pekerjaannya baik-baik saja. Doa Nada di dalam hatinya saat melihat mobil Radit sudah pergi meninggalkan rumah, dan kemudian Nada masuk ke dalam, yang disambut oleh Biningsih. Nada juga memberikan sapaan ramah sebelum langkah masuk ke dalam kamarnya. Nada menghela nafas lega dan tersenyum setelah menutup pintu kamarnya, lalu melangkah ke meja belajarnya mengeluarkan handphone dari tasnya. Banyak sekali pesan yang masuk ke dalam handphone Nada, dan saat melihat pesan-pesan itu, hati Nada terasa sakit sekarang. Apa yang harus aku katakan kepada Dewa sekarang? Aku tidak mungkin memberikan harapan lagi padanya kan? Tapi dia sudah baik sekali kepadaku, dan aku harus bagaimana sekarang? Wajah Nada sudah menunjukkan raut muka sedih, dan tak tahu harus membalas apa pesan dari Dewa. Lama Nada hanya diam memandang handphonenya tanpa melakukan apapun. Berbagai rangkaian kata sudah dipikirkan di dalam kepalanya, tapi untuk menulis di dalam pesan rasanya sangat berat untuk Nada. Akhirnya Nada hanya menghela nafas berat, dan menaruh handphonenya di atas meja sebelum mengirim pesan apapun. Oh Tuhan, apa yang harus aku lakukan pada Dewa sekarang? Tentu saja hatiku sudah memilih kepada Radit. Kemarin-kemarin aku masih memilih Dewa karena kami mempunyai planning bersama setelah lulus. Tapi setelah kejadian aku ditangkap oleh 5 orang penjahat itu, aku sadar kalau selama ini aku sudah menyakiti Radit, dan aku sangat mencintainya. Rasa cintaku semakin besar saat tahu bahwa dia adalah cinta pertamaku. Tapi kalaupun dia bukan cinta pertamaku, aku tetap masih mencintainya. Dan kalaupun cinta pertamaku itu adalah orang lain bukan Radit, saat aku disuruh memilih antara Radit dengan cinta pertamaku, tentu saja aku mau pilih Radit. Lalu sekarang apa yang harus aku lakukan pada Dewa? Bagaimana aku menjelaskan semuanya? Nada menggigit bibir dalamnya dan masih bingung sekali untuk menjelaskan kepada Dewa. Baiklah kalau begitu. Aku akan mengatakan langsung saja kepada Dewa besok di kampus. Aku rasa aku lebih baik meminta maaf langsung pada Dewa daripada melalui pesan singkat seperti ini. Bagaimanapun, Dewa sudah banyak berkorban untukku, dan aku sangat tidak sopan kalau hanya meminta maaf lewat pesan seperti ini. Semoga saja dia mau menerima maafku dan menerima keadaan ini. Aku juga tidak bisa menentukan hatiku harus suka pada siapa. Rasa ini mengalir begitu saja, dan tidak sama sekali aku rencanakan. Akhirnya setelah sekian lama berpikir dan merenung, Nada sudah menentukan pilihannya. Nada merasa sedikit tenang dalam hatinya, setelah memikirkan matang-matang dan menentukan sikapnya harus bagaimana kepada Dewa. Maafkan aku Dewa, semoga kau mendapatkan wanita lain yang lebih baik dariku. Kau sangat baik padaku. Kalau masalah ini tidak ada, aku pasti memilihmu, dan kita pasti akan baik-baik saja bersama. Ayolah Nada, kau tidak boleh memikirkan masalah cinta saja.
Banyak sekali hal yang lebih penting sekarang harus kau pikirkan. Apalagi masalah kuliahmu. Dari mana aku mendapatkan uang 20 juta ya? Tabunganku saat ini cuma ada 3 juta. Itu pun tidak bisa aku gunakan semua, karena aku harus mengirim uang untuk Didi sekolah. Apa aku minta saja ya pada Radit? Atau gunakan kartu-kartu yang sudah diberikan Radit padaku? Tapi aku tidak mau dia berpikir aku seperti Nyonya Viola, yang memanfaatkan uangnya saja. Aku benar-benar tulus mencintainya, dan aku tidak ingin dia memiliki prasangka negatif terhadapku. Apalagi hubungan kami saat ini masih baru baik. Masa aku sudah membahas untuk masalah sensitif, yaitu uang. Nada menghela nafas lagi, kebingungan apa yang harus dilakukannya untuk membayar uang semester kuliahnya. Apa aku pinjam uang beasiswa Dewa ya? Saat ini kondisi keuangan Dewa juga tidak lebih bagus daripada aku. Lagi pula besok aku ingin bilang kepada Dewa kalau aku sudah menentukan pilihan hatiku kan? Masa iya aku mau pinjam uang kepada Dewa? Memalukan sekali hidupku. Atau aku pinjam kepada Dimas saja ya? Tapi dia sahabat suamiku kan? Bagaimana kalau Dimas cerita-cerita pada Radit? Tapi sepertinya Dimas tidak mungkin cerita masalah seperti ini kepada Radit kan? Tapi kalau aku pinjam kepada Dimas, tetap saja nama baik Radit jadi pertaruhannya. Masa iya istrinya meminjam kepada sahabatnya? Dia pasti akan sangat malu kalau aku melakukan hal itu ya. Nada yang semakin pening menjambak rambutnya sambil berjalan bolak-balik di kamarnya, mencoba untuk mencari solusi terbaik yang bisa dilakukannya untuk membayar biaya semester kuliahnya, yang kini sudah tidak lagi ditanggung oleh beasiswa. Buntu sekali otak Nada memikirkan uang semesternya. Nada juga sudah mencoba untuk mencari pekerjaan di OLX. Tapi sebagian besar pekerjaannya harus full-time job, bukan part-time job. Dan ini membuat masalah lagi baginya, karena statusnya sebagai mahasiswa tidak bisa membuatnya memiliki waktu yang cukup untuk full-time job. Sejak sampai di kamarnya hingga jam hampir menunjukkan pukul 12 malam, Nada masih pusing sekali memikirkan uang kuliah yang harus dibayarnya minggu depan. Hingga akhirnya, karena kelelahan, Nada ketiduran. Dan kecupan seseorang di bibirnya membuat Nada membuka mata dan tersenyum lebar melihat wajah yang sangat diharapkannya datang pada malam itu. Dan Nada, apa sentuhan bibirku di bibirmu membuatmu terbangun? Bisik Radit di telinga Nada begitu lembut, didengar olehnya, dan menghilangkan semua stres yang ada di kepalanya dari sore hari ini hingga tengah malam. Nada menggelengkan kepalanya, lalu perlahan membuka matanya, mencoba untuk mengumpulkan kesadarannya 100%, sambil tangannya membelai lembut rambut Radit. Kenapa kau melihatku seperti itu, Denada? Apa kau menemukan sesuatu yang aneh di wajahku? Tanya Radit lagi sambil tangan Radit juga membelai lembut anak rambut Nada di dahi Nada. Terima kasih sudah kembali, jawab Nada akhirnya sambil mengecup bibir Radit. Apa kamu sudah menantikanku untuk kembali, Denada? Nada mengangguk. Lama sekali aku menantikanmu kembali, pengantar brosurku yang tampan. Bisakah kau mendengarkan aku sebentar? Denada, apa yang kamu katakan? Wajah Radit menegang dan langsung melepaskan sentuhan tangannya kepada Nada, lalu berdiri menjauh dari Nada. Kau tidak perlu berpura-pura padaku lagi. Nada tersenyum dan kemudian melanjutkan kalimatnya lagi. Aku sudah tahu kalau kau adalah pengantar brosur itu. Kenapa kau tidak mengatakannya kepadaku saat di rumah ayahku? Kau bahkan membuatku malu jika mengingat bahwa surat-surat untuk cinta pertamaku dibaca oleh cinta pertamaku sendiri. Hehehe. Nada tersenyum sumringah mengingat kejadian di malam itu. Rasanya sangat bahagia sekali di hatinya mengetahui bahwa orang yang dicintainya sekarang adalah cinta pertamanya dulu. Tapi, sejak kapan kau tahu tentang hal ini? Sejak kapan kau tahu kalau aku adalah dia? Apa Dimas yang memberitahumu? Radit justru semakin menegang ketika menyadari bahwa Nada sudah mengetahui siapa dirinya.
Aku melihat fotomu bersama Dimas dan Ando saat membangun perusahaan telekomunikasi yang sama dengan nama perusahaan di brosur yang aku simpan. Melihat fotomu, aku semakin yakin kalau kau adalah orangnya. Aku ingat sekali bagaimana model rambutmu saat itu. Karena itu aku selalu menyuruh Didi memotong model rambut seperti itu. Cuma dia menolaknya. Hihihi. Tapi sekarang kau sudah merubah model rambutmu, jadinya aku tidak mengenalimu. Lagi pula wajahmu juga sudah berbeda dengan yang dulu. Kau sekarang lebih terawat dan... Cukup deh Nada. Radit membentak Nada dan wajahnya sudah menunjukkan kemarahan saat ini. Radit membalikkan badannya tidak menghadap Nada. Lalu kedua jari tangannya sudah meremas rambut di kepalanya dan... Buk, buk, buk. Radit berkali-kali memukuli tembok di kamar Nada. Ah, pantas sekali sikapmu berubah drastis kepadaku. Bentak Radit kepada Nada dengan posisinya yang sengaja menjauh dari tubuh Nada. Radit memang marah, tapi dia sadar dan tak ingin menyakiti Nada, sehingga membuat jarak sejauh mungkin yang membuatnya tidak kehilangan kontrol dan menyakiti Nada. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Kamu merubah sikapmu karena kamu sudah tahu bahwa aku adalah laki-laki dari masa lalumu. Dan yang kamu cintai bukanlah aku yang sekarang, tapi laki-laki dari masa lalumu. Aku tidak mau hidup dalam ilusimu. Aku tidak mau kamu hanya mencintaiku sebagai orang dari masa lalumu. Kamu telah menipuku, Denada. Radit sudah mengepalkan kedua tangannya dan sudah sangat marah karena berpikir bahwa Nada baru mencintainya ketika tahu bahwa Radit adalah laki-laki pengantar brosur. Tunggu dulu, kau salah paham. Tidak seperti itu. Nada sudah menangis dan masih bicara dengan lemah lembut kepada Radit, ingin memberitahu Radit bahwa yang dipikirkannya itu adalah salah. Cukup, berhenti di sana. Jangan lagi mendekat padaku. Kamu sudah menipuku. Kamu tidak mencintaiku. Kamu hanya mencintaiku karena masa lalumu. Berhentilah mendekat padaku. Mulai saat ini, kamu tinggal di rumah ini sendiri. Aku akan pergi dari sini. Aku tidak akan pernah menemuimu lagi sampai aku benar-benar yakin bahwa kamu benar-benar mencintaiku yang sekarang. Dan satu hal lagi yang harus kamu ingat. Kalau aku belum bisa meyakinkan diriku sendiri bahwa kamu mencintaiku bukan karena ilusimu, hingga anak-anak itu lahir, aku memintamu untuk pergi dari hidupku. Kita tidak akan pernah bersama lagi. Radit semakin mundur dan tak ingin mendekat kepada Nada lagi. Tunggu dulu, kau salah paham padaku. Kali ini Nada sudah menangis sangat kencang. Air matanya mengalir sangat deras. Aku mohon, dengarkan aku dulu. Yang kau pikirkan itu salah. Apa? Salah katamu. Kamu berubah dalam waktu satu malam. Kamu menjadi sangat manis dalam waktu satu malam. Dan kamu sangat ingin tinggal bersamaku dan menjadi istriku selama-lamanya. Kalau bukan karena kamu tahu aku adalah orang di dalam masa lalumu itu, tidak mungkin kamu akan berubah dalam waktu satu malam, kan? Radit menatap mata Nada dengan tatapan dingin dan sangat emosional. Walaupun Radit berusaha sekuat tenaga untuk tidak maju ke depan dan berusaha untuk tetap membuat tangannya berada di belakang tubuhnya dan tidak melakukan apapun kepada Nada. Kau salah. Ini tidak seperti itu. Ini salah paham. Aku sudah katakan padamu kalau aku sudah mencintaimu sejak lama. Aku menyukai pelukanmu. Aku merindukanmu, tapi aku tidak bisa mengatakannya dulu, karena kau belum mengatakan bahwa kau mencintaiku. Aku berubah satu malam karena Dimas telah memberitahuku kalau kau benar-benar mencintaiku. Kau lebih mempercayai orang lain daripada aku, kan? Dimas lagi, Dimas lagi. Radit semakin gusar. Kau tidak bicara padaku selama 1 minggu. Bagaimana aku bisa memulai pembicaraan denganmu yang sangat dingin, beku seperti gunung es? Radit tidak peduli sama sekali melihat Nada yang banjir air mata untuk meyakinkan bahwa Nada benar-benar mencintainya. Hati Radit sudah sangat gelap dan sudah sangat kecewa karena berpikir bahwa Nada hanya menjadikannya pelampiasan dari ilusi masa lalunya.
bukan sebenar-benarnya cinta. Tunggu dulu, aku mohon, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku di sini sendirian. Aku mohon padamu. Radit tidak peduli dengan panggilan Nada. Radit tetap pergi meninggalkan kamar Nada. Bahkan Radit tidak peduli saat Nada berusaha untuk meraih tangannya. Dengan kasar, Radit melepaskan tangan Nada hingga Nada terjatuh. Dan Nada tetap mengejar Radit untuk tetap tinggal. Tapi Radit tetap tidak peduli pada Nada dan tetap mengambil mobilnya, lalu pergi meninggalkan rumah yang sudah 1 minggu ini ditempati oleh mereka berdua. Tunggu, berhentilah. Aku mohon, kembalilah. Jangan salah paham dulu denganku. Aku mohon padamu, jangan pergi. Tengah malam Nada berlari tanpa alas kaki mengejar mobil Radit yang sudah pergi menjauh. Dengan security dan Biningsih yang juga mengejar Nada, karena khawatir terjadi sesuatu pada Nada. Non, kita pulang yuk Non. Ajak Biningsih yang juga menangis di pinggir jalan bersama Nada yang saat itu tersandung dan terjatuh di trotoar karena mengejar mobil yang dikendarai Radit. Untung saja tidak terjadi apa-apa dengan kandungan Nada. Sesaat Nada tidak ingin pergi dari trotoar itu dan terus saja menangis memanggil Radit dan mengatakan bahwa Radit telah salah paham padanya. Tapi tangisan Nada sekencang apapun percuma. Mobil sudah pergi. Radit tidak mendengarnya. Langit pun seakan tidak berpihak kepada Nada. Hujan turun dengan derasnya mengguyur tubuh Nada yang masih duduk di trotoar setelah terjatuh tadi. Hujan juga mengguyur tubuh Biningsih dan security yang ada di pinggir jalan itu. Hujan yang sangat deras membasahi tubuh mereka. Dengan suara petir cukup memekakan telinga. Dan Nada masih duduk di sana menangisi Radit yang pergi. Nada belum juga beranjak dari sana. Walaupun Biningsih sudah susah payah menarik Nada untuk pergi. Aku sudah jujur padamu Raditya. Kenapa sulit sekali untuk mempercayaiku? Kalau aku tahu kau tidak akan menyukai saat aku mengetahui dirimu adalah orang di masa laluku, aku tidak akan pernah menyebutnya di hadapanmu. Aku mencintaimu sebelum aku tahu kalau kau adalah pria itu. Apakah ini adalah akhir dari hubungan kita, dan kau tidak akan pernah kembali lagi kepadaku? Apakah aku harus melupakanmu mulai dari sekarang? Bisik ke hati Nada lirih, dan membuat dadanya terasa sesak. Non, kasihan bayi di kandungannya, Non. Ayo kita pulang.